إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa khatib mengingatkan dirinya pribadi dan seluruh kaum muslimin, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik bekal. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah bekal takwa. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu inti daripada takwa. Mengerjakan perintah Allah dengan rasa harap dan cinta kepada Allah di atas cahaya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena khawatir azab Allah di atas cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah, dalam agama kita ada konsep yang harus benar-benar kita pahami, kita amalkan, kita yakini kebenarannya ibadallah. Dialah konsep yang disebut dengan nama al-wala wal bara. Al-wala maknanya adalah ibadallah, kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Upaya kita untuk senantiasa membela Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Adapun bara dalam bahasa Arab ibadallah maknanya adalah berlepas diri. Yang diinginkan dengan bara dalam Islam adalah kita membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah sedikit pun menolong mereka dalam agama mereka, apalagi untuk melemahkan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat daripada tauhid terwujud dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Maknanya adalah engkau berlepas diri daripada segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya al-bara. Engkau mengingkari segala macam sesembahan daripada selain Allah. Engkau membenci kekufuran, engkau membenci kaum kafirin. Engkau membenci kesyirikan, engkau membenci kaum musyrikin. Barang siapa dalam hatinya tidak ada kebencian kepada kekufuran dan kaum kafirin, kemusyrikan dan kaum musyrikin, maka tidak akan pernah ada iman dalam hatinya. Ini konsekuensi daripada al-bara ibadallah. Illallah, kecuali Allah. Maka makna illallah, engkau memurnikan penyembahan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau Subhanahu wa taala, engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatimu. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada wala ibadallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita permisalan sebagai contoh suri tauladan dalam perkara wala wal bara, di mana Allah menceritakan kepada kita tentang Ibrahim al-Khalil. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar telah terdapat untuk kalian contoh suri tauladan dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Manakala mereka mengatakan sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum. Kami ingkari kufur dengan
kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan selama-lamanya, kebencian selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadallah, ini adalah Nabiullah Khalilullah Ibrahim. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Wa anittabi' millata Ibrahim hanifah, dan hendaklah engkau mengikuti Muhammad, agama Ibrahim dialah agama yang lurus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Manakala ilmu jauh daripada kaum muslimin, manakala tauhid tidak mengakar dalam hati kaum muslimin, maka yang namanya bara terhadap kaum kafirin menipis sebagaimana tipisnya ilmu mereka. Ibadallah, kita melihat apalagi dengan kedatangan berbagai macam sarana-sarana yang baru, media massa, subhanallah, yang begitu deras bagaikan banjir bandang membanjiri kaum muslimin dalam perangkat-perangkat mereka, seolah-olah hilanglah sekatan-sekatan antara mukminin dan kafirin. Allahu Akbar. Kita melihat ibadallah betapa orang-orang mukmin yang begitu lemah imannya memberikan kecintaan kepada kaum kafirin, mengagungkan mereka, membanggakan negeri mereka, sehingga sebagian mereka mengatakan, kudapati Islam di negeri-negeri yang tidak ada di sana kaum muslimin. Wajadtul Islama bila muslimin, kata mereka. Mereka terkagum-kagum dengan apa yang mereka lihat di negeri-negeri kaum kafirin, kemajuan-kemajuan yang mereka capai dalam bidang dunia, membuat mereka takjub, sehingga mereka mengatakan, kudapati Islam ada di negeri kaum kafirin. Ibadallah, tak ada sedikit pun kemuliaan kaum kafirin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan mereka. Allahu Akbar. Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang beriman, la tajidu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang beriman, jangan pernah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Makna sebagai wali-wali adalah sebagai penolong kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai orang-orang yang kalian kagumi. Ini maknanya ibadallah. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan pernah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Ibadallah, lihatlah bagaimana kaum muslimin. Mereka seolah-olah tak merasa lagi masalah dengan kekufuran dan kaum kafirin, dengan kesyirikan dan kaum musyrikin. Bahkan kita lihat mazahir, tanda-tanda minimnya tingkat bara kaum muslimin kepada kaum kafirin. Mereka bangga dengan kaum kafirin. Mereka terbangga-bangga dengan bintang-bintang mereka, pemain-pemain bola mereka. Subhanallah. Mereka bangga dengan simbol-simbol klub-klub bola-bola mereka. Ibadallah, padahal mereka kaum kafirin. Ada yang dari kaum Nasrani, ada kaum Yahudi. Sementara Allah Jalla wa'ala membenci mereka, memusuhi mereka. Allahu Akbar. Ibadallah, ini adalah dampak daripada minimnya iman. Subhanallah. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi memakai salah seorang kaum Nasara sebagai penulisnya. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu ardah bertanya kepadanya, mengapa kau pakai si fulan yang dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kau dekatkan seorang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan? Dia berkata, ya Amirul Mukminin, baginya agamanya, adapun kemahiran dalam menulis itu semuanya kembali kepada kemaslahatan yang aku butuhkan. Kata Umar bin Khattab, bagaimana mungkin kau dekatkan orang yang Allah jauhkan? Kau pecat dia. Ibadallah, tak boleh ada dalam diri kita sedikit pun kecintaan kepada kaum kafirin. Apalagi bangga dengan agama mereka, bangga dengan negeri-negeri mereka, berpakaian sebagaimana berpakaiannya mereka. Subhanallah, bermuamalah, adat istiadat sebagaimana adat istiadat yang khusus bagi mereka. Ini adalah merupakan ciri-ciri tak pahamnya mereka tentang barak dalam Islam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fatwa lajnah daimah, komite fatwa di negeri Saudi Arabia, di mana mereka menyebutkan min mazahiril wala'il lil kuffar, di antara ciri-ciri tanda-tanda
orang-orang condong memberikan loyalnya kepada kaum kafirin. At-tashabbuh bihim, meniru mereka. Kau lihat bagaimana kaum muslimin tergopoh-gopoh meniru kaum musyrikin. Allahu Akbar. Kau lihat bagaimana perayaan tahun baru yang bukan daripada Islam, bagaimana kaum muslimin ikut padanya, berbondong-bondong bersamanya, bahkan perayaan-perayaan hari-hari raya agama mereka, kaum muslimin ikut beserta di sana. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini bukan namanya toleransi dalam Islam. Ini adalah merupakan bentuk minimnya ilmu, miskinnya ilmu, sehingga kabur baginya konsep wala dalam Islam. Bahkan sebagian mereka bergabung bersama di rumah-rumah ibadah kaum musyrikin. Allahu Akbar. Atas nama toleransi mereka berada di rumah-rumah ibadah kaum musyrikin, mengucapkan ucapan-ucapan tahniah kepada kaum musyrikin dalam menyambut hari raya mereka. Ibadah Allah dianggap perkara ringan, padahal begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam fatwa tersebut, wartida malabis tahmilu syi'aratihim. Di antara bentuk sifat loyal kepada kaum musyrikin adalah memakai syiar-syiar mereka, berpakaian dengan gaya pakaian mereka, memotong rambut dengan gaya potong rambut mereka, mencat rambut sebagaimana cat rambut mereka, dan seterusnya. Ibadah Allah. Kemudian ibadah Allah kasalibi wa nahwah, kasalibi wa nahwi. Sebagian kaum muslimin bahkan simbol-simbol salib yang merupakan ciri-ciri kaum musyrikin, subhanallah, yang kadang menjadi lambang daripada sebagian klub-klub, mereka pakai pada baju-baju mereka, bahkan mereka bawa salat. Ibadah Allah. Bahkan sebagian mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama anak-anak kaum kafirin daripada kaum musyrikin, baik bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi, baik itu pemain-pemain bola, olahragawan dan semacamnya. Ini menunjukkan lemahnya iman. Ibadah Allah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata fatwa lajnah daim, wa ta'liqu a'lamihim ala sayyarat wal buyutat wal mahal tijariyah, menggantungkan bahkan bendera mereka sebagai tanda kegaguman di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat perdagangan mereka, di toko-toko mereka, di mobil-mobil mereka, simbol-simbol kekufuran. Allahu Akbar. Wattasammi bi asma'ihim, di antara bentuk loyal kepada kaum musyrikin adalah memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama kaum kafirin, kaum musyrikin. Al-khassa bihim, nama-nama khusus untuk mereka yang dikenal dengan mereka. Wa da'wa ila mahabbatihim wa sadaqatihim, dan seruan mengajak agar mencintai mereka. Allahu Akbar. Ibadah Allah, bagaimana kita dekati, kita cintai orang-orang yang Allah jauhi, orang-orang yang Allah benci. Di antaranya kata mereka adalah wal iftikhar bil intisabi ilaihim, berbangga-bangga ketika menisbatkan dirinya kepada mereka. Kaum muslimin begitu terkagum-kagum dengan negeri-negeri kaum kafirin yang maju dalam perkara dunia mereka. Allahu Akbar. Sehingga mereka begitu bangga kalau dikatakan pergi ke tempat fulan, ke negeri fulan, ke negeri-negeri kaum kafirin. Berbangga ketika dikatakan anaknya belajar di negeri-negeri kaum kafirin. Fala haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah walin bihar bi ahwaihim wa afkarihim al mukhalif al Islam. Kagum dengan berbagai macam ideologi mereka, cara berpikir mereka, sikap mereka yang menyelisih Islam. Kau lihat bagaimana perempuan dan laki-laki mereka bermuamalah, kebebasan dalam bergaul perempuan laki-laki mereka ditiru oleh kaum muslimin. Hari Valentine contoh dekatnya itu adalah perayaan kaum musyrikin yang merupakan pintu perzinahan, pintu kemaksiatan, dirayakan pula oleh kaum muslimin. Wala haula wala quwata illa billah. Maka inilah ikhwati fillah, masyal muslimin, Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri loyal yang diberikan kepada kaum kafirin yang membuat Islam jauh daripada kemajuan. Mereka menjadi pengekor umat-umat yang mereka banggakan, bahkan umat-umat yang membantai mereka di negeri-negeri mereka. Subhanallah. Kau lihat bagaimana kaum kufar memuliakan binatang, memuliakan anjing, memuliakan kucing, tapi mereka menghinakan kaum muslimin, dibantai hari-hari kaum muslimin.
Mereka tidak bergeming hatinya, tak tergerak hatinya. Mereka diam, mereka bungkam. Bagaimana kau cintai mereka? Bagaimana kau ridho kepada mereka? Subhanallah. Sebagian masyayikh kita mengatakan bahwasanya ketika jujur iman, sebagian masyayikh ketika mendengar kaum Nasara, subhanallah, melihat kaum Nasara, dia muntah karena jijik ibadallah. Itu kapan? Dahulu ketika kuat iman mereka. Subhanallah. Tapi kita melihat kaum muslimin bergabung sama kaum kafirin, kaum musyrikin. Bahkan bila mana kau dapati satu majlis, kau tak dapat membedakan mukminkah dia, kafirkah dia. Subhanallah. Kenapa? Tak ada beda di antara. Tak ada ciri-ciri pembeda. Ma'asyarul muslimin ini Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khutbah yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan pada khutbah kedua. Aqulu ma tasma'un wa sallu ala nabiyikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ma'asyarul muslimin, janganlah dipahami bahwa tatkala Allah memerintahkan kita membenci kaum kafirin, kaum musyrikin dengan hati kita, kita dibolehkan menzalimi mereka. Wallahi tidak. Islam itu agama rahmat. Ada dua kubu manusia dalam perkara menyikapi kaum kafirin. Sebagian yang tergopoh-gopoh mengikuti kaum musyrikin kafirin. Allahu Akbar. Mereka yang tertipu dengan kaum kafirin, kaum musyrikin, menjadi pengikut-pengikut mereka. Subhanallah. Dan ini sudah disebutkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepah demi sedepah. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang tap, kalian akan masuk mengikuti mereka. Subhanallah. Ini yang kita bahas ibadallah. Dan ini adalah perkara yang dalam Islam bertentangan yang konsep wala al-bara. Di sisi lain adalah sebagian orang begitu ekstrim dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahami pemahaman yang keliru sehingga mereka menghalalkan darah kaum kafirin. Ibadallah. Kita dalam Islam dilarang untuk menyakiti kaum musyrikin, menzalimi kaum musyrikin selama mereka bukan ahlul kufr yang memerangi kaum muslimin, selama mereka bukan muharibun yang memerangi kita, selama mereka adalah ahlu dhimmah yang tinggal bersama-sama kita, selama mereka adalah orang-orang yang diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin, dilarang kita menzalimi mereka. Bahkan terancam tak akan masuk surga orang yang menzalimi orang-orang ahlu dhimmah. Subhanallah. Kata Nabi, subhanallah, kata Nabi yang mulia SAW, man yaqtulu dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir dhimmah tidak akan pernah mencium baunya surga. Allahu Akbar. Bahkan kita tidak dilarang berbuat baik kepada kaum musyrikin, kaum kafirin, apalagi jika mereka berkaitan dengan tetangga kita, apalagi jika berkaitan dengan kerabat kita. Datang Ibu Asma binti Abu Bakar Siddiq ketika ditaklukkan kota Makkah, memasuki rumah Asma, dan dia musyrik kala itu, belum beriman. Datanglah bertanya, ya Rasulullah, ibuku datang dan dia musyrik, apakah aku dibolehkan berbakti kepada ibuku? Kata Nabi, ya, berbaktilah kepada ibumu. Subhanallah. Jadi ibadah Allah, sikap yang salah dari sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman ekstrim. Mereka menghalalkan setiap darah kaum musyrikin. Mereka tumpahkan setiap darah kaum musyrikin atas nama jihad. Dan itu bukan jihad, itu kejahatan. Bahkan terkadang mereka tangkap ya sipil, orang-orang sipil dari kaum musyrikin. Subhanallah. Kadang-kadang mereka bunuh. Ini bertentangan dalam Islam. Maka dua kubu yang menyalah ibadah Allah. Satu kubu berbangga-bangga dengan mereka, menjadi pengikut mereka, menjadi antek-antek mereka, mendukung agama mereka. Subhanallah. Datang ke negeri kaum kafirin, memberitakan berbagai macam bentuk kelemahan kaum muslimin. Ini menyimpang dalam Islam. Yang satu pun menyimpang dalam Islam, di mana mereka tidak menghormati darah orang-orang musyrikin, bahkan mereka menyakiti, menzalimi kaum musyrikin. Islam tidak seperti itu kepada Allah. Dengan hatimu kau wajib pancangkan kebencianmu kepada kaum kafirin, kaum musyrikin. Mereka musuh Allah. Subhanallah.
Bagaimana kau cinta kepada orang yang Allah benci, tetapi kebencianmu dalam hati kepada mereka, kepada agama, tidak menghalangimu untuk berbuat baik kepada mereka. Dan mereka menarik hati mereka kepada Islam. Bahkan sebagian ulama membolehkan memberikan zakat kepada kaum kafirin yang diharapkan keislamannya. Ibadallah, hendaklah kita pahami konsep wala'ul bara Islam agar kita lurus, ibadallah, agar agama kita tetap kokoh, ibadallah, agar jangan sampai lebur agama Islam, lebur sehingga tak ada lagi sekat-sekat benang-benang pembeda antara agama-agama kaum musyrikin dan kaum kafirin. Berbagai macam cara dibuat, doa bersama antar umat beragama, ibadallah, ini melunturkan konsep wala'ul bara dalam Islam. Memberikan ucapan-ucapan tahniah kepada hari raya mereka, melunturkan wala'ul bara dalam Islam. Allahu Akbar. Mengangkat mereka sebagai penasehat, kawan dekat, teman curhat. Ini meruntuhkan wala'ul bara dalam Islam. Subhanallah. Karena muqaddimah adalah mencintai mereka, meniru mereka, dan ujungnya adalah ikut agama mereka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح بلاد المسلمين. اللهم أصلح سائر أئمة المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.